Kalau saya, cara paling simpel membuat burung mapan ya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Shogun Gisting ya. Hari ini saya bersama salah satu shogun hasil ternak liar kita ya yang ada di sini. Ini burungnya sudah umur 4 bulanan. Video waktu dia itu kita ambil dari sarang itu tidak ada, tidak terdokumentasikan. Tapi ketika dia masih dilolos sama induknya di dalam sangkar itu ada kita ya. Itu kalau teman-teman biasa lihat di live stream saya itu tahu burung ini ya. Itu di video pertama yang saya upload. Nah, ini sekarang kondisinya seperti ini. Kalau adik-adiknya itu ada di YouTube ya, sudah saya posting ketika diambil dari sarang dan dilolos sama indukannya. Kebetulan sekarang indukannya sedang membuat sarang baru ya. Mudah-mudahan nanti lancar ya produksi selanjutnya. Mudah-mudahan nanti induknya itu bisa menetaskan 2 ekor atau bahkan 3 ekor ya. Wah, kalau 1 ekor ya nggak apa-apa, kita tetap syukuri karena itu pemberian daripada yang kuasa. Nah, ini burungnya itu tadinya itu giras teman-teman, seperti jet ya, karena dia lolohan induk, bukan lolohan kita sendiri. Jadi kita di sini tuh ambil sarangnya, terus anaknya ditaruh dalam kandang, nanti dilolos sendiri sama indukannya ya. Di video sebelum-sebelumnya silakan dilihat ya, sudah ada itu secara jelas terlihat indukannya meloloh anakannya ya. Monggo ditonton yang ingin tahu. Jadi burung itu kalau dilolos sama induk terus disapih atau sudah mandiri, biasanya memang dia seperti kembali ke alam atau dia tuh liar, giras gitu ya. Nah, hari ini rencananya saya itu pengen berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya ya. Bagaimana cara saya atau kita, karena di sini saya dengan kakak saya itu membuat burung shogun yang giras itu agar lebih mapan dan juga burungnya itu tidak giras gitu ya. Dalam artian burungnya itu sampai nabrak-nabrak di ruji gitu ya. Kita juga ada burung yang hasil pikatan itu 1 hari 2 hari di rumah itu langsung mapan yo ada, karena memang itu karakter burungnya ya. Karakter burungnya itu memang dia cepat mapan. Nah, itu burungnya juga masih kita rawat sampai sekarang. Kalau burung yang hasil ternakan kita ini memang tadinya itu dia giras, setelah disapi sama indukannya dia tuh giras teman-teman ya. Nah, maka langkah yang kita lakukan adalah sering menyanding atau burungnya itu disanding dengan kita ya loh. Ini kan burungnya tak taruh di meja, terus saya di kursi ini ya. Tuh, kelihatan kan dia nggak gelabakan seperti ingin keluar dari sangkarnya yo. Karena ya memang caranya salah satunya seperti ini kalau pengen membuat burung shogun lebih mapan dengan kita sebagai perawatnya. Karena burung shogun yang giras, gelabakan, pengen keluar dari sangkar, itu faktor atau salah satu faktornya adalah dia belum familiar dengan kita sebagai perawatnya. Jadi buat teman-teman yang pengen burung shogunnya lebih mapan atau dia itu enggak giras banget di dekat kita, itu sering dideketin seperti ini ya. Seperti ini ya. Kalau kalian itu ada waktu luang setiap hari ya 30 menit sampai 1 jam ya disanding seperti ini ya. Insya Allah nanti burungnya ada kemajuan dalam 1 minggu atau 2 minggu. Itu cara yang sederhana, yang paling simpel menurut saya.
Karena burungnya cuman ditaruh di samping kita gini, ya, bisa di samping, bisa di depan. Yang jelas burungnya itu tuh sejajar dengan kita nih tingginya ya. Bukan dia ditaruh dicantolkan di atas terus kita di bawahnya, bukan, tapi di sampingnya seperti ini. Misalkan teman-teman nanti mau terapi lapar juga boleh. Nanti kalau dia sudah lapar kita kasih makan, disodorkan gitu ya boleh. Tapi kalau saya di sini memang lebih seringnya melakukan atau terapi penjinakannya itu terapi agar burungnya lebih mapan itu seperti ini ya. Kalau saya biasanya tak ajak live streaming ya di aplikasi TikTok. Nah, kalau yang teman-teman lakukan mungkin bisa seperti ini. Burungnya bisa taruh meja atau taruh lantai. Yang jelas itu lakukan pendekatan dengan burungnya ya. Pendekatan itu sangat penting agar burungnya itu tidak takut dengan kita ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi langkah pertama adalah kita sering ajak interaksi atau burungnya disanding seperti ini. Interaksinya itu seperti ketika kita itu melihat burungnya gitu ya. Terus kita itu mendekati seperti ini ya. Ini juga bisa. Lah saya itu memang tipikal orang yang lebih suka burung sogon yang giras mapan gitu ya. Ketika dideketin dia giras ya, ketika kita mundur dikit dia mapan seperti itu. Karena burung giras mapan itu saya meyakini dia itu lebih bandel burungnya. Nanti kalau burungnya udah ngancing atau dia sudah ngonci, walaupun giras mapan itu dia tuh bandel burungnya ya. Seperti video saya yang sebelumnya tuh ya, burung sogon giras mapan istimewa. Lah itu seperti itu contohnya ya teman-teman ya. Dia tuh bandel teman-teman karena ya mungkin karena dia udah terbiasa aktif di dalam sangkar ya. Jadinya tuh bandel dia. Dia bukan tipikal burung yang pasif, tapi burung yang aktif. Jadi pernah dia itu kandangnya jatuh, temboknya pecah ya malam-malam. Ketahuannya pagi. Alhamdulillahnya nggak stres ya. Terus kemarin ini saya tuh lupa ya, saya tuh lupa. Jadi makannya belum dimasukkan, terus saya kerodong sampai besoknya ya. Alhasil dia tuh pagi-pagi lemes karena nggak makan kan sampai berjam-jam ya. Saya sudah khawatir itu, waduh ini gimana ini ya. Kalau sampai dia nanti drop atau dia nanti apa kenapa-napa kan saya juga sedih ya. Makanya buat teman-teman harus hati-hati, sangat teliti ya ketika mau mengkerodong burung ya. Pastikan itu dalam sangkarnya itu sudah ada atau sudah lengkap ya untuk pakannya, untuk minumnya itu ya. Jangan sampai seperti saya kemarin itu lalai ya teman-teman ya. Alhamdulillahnya burungnya ya tetap bandel itu ya. Itu burung yang di video sebelumnya itu burung giras mapan istimewa. Lah itulah burungnya. Kenapa saya bilang istimewa? Ya itu tadi. Pertama, dia kandangnya jatuh, temboknya remuk, alhamdulillah nggak apa-apa. Sedangkan betinanya, kan itu waktu itu kita lagi coba untul ya teman-teman ya. Kita mau cari settingan buat dia di lapangan, gitu. Diuntul. Nah itu bisa jatuh bareng karena bambu buat cantolnya itu patah gitu ya. Nah kalau yang dia ini tuh nggak apa-apa teman-teman ya. Dia tuh tetap santuy gitu kan. Ya kaget sedikit. Nah betinanya itu kakinya terseleo gitu. Makanya salah satu keistimewaannya burung itu yaitu tadi dia jatuh dari sangkar, sangkarnya remuk, temboknya pecah, itu enggak apa-apa. Ya kalau sangkarnya alhamdulillah karena besi ya, itu cuman ada bengkok-bengkok dikit, ada lecet-lecet sedikit. Nah, terus kemarin ketika makannya saya lupa masukin, itu alhamdulillah sudah kembali seperti semula ya. Ini dia di luar sedang ngoceh-ngoceh itu ya. Habis ini kita lihat itu ya di luar. Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi sharing kali ini tuh cara saya membuat burung itu lebih mapan. Yaitu tadi sering disanding seperti ini. Atau bahasa kerennya itu burungnya sering diajak ngopi gitu. Jadi misalkan kita di sini, kita main HP, kita ngobrol, tuh burungnya di samping kita. Ya memang prosesnya seperti ini teman-teman ya. Dia masih
lompat sana lompat sini, dia belum mapan. Tapi kalau teman-teman lihat ketika dia tuh nanti yo lapar, dia makan sendiri. Kalau dia haus ya dia cuek minum. Lah seperti itu. Itu kalau berulang terus-menerus nanti dia akan lebih mapan gitu ya. Itu yang pertama teman-teman. Jadi lakukan interaksi atau burungnya disanding itu setiap hari ketika waktu luang, mau itu pagi, mau itu siang, sore atau malam ya. Pokoknya lakukan interaksi dengan burungnya. Yang kedua, cara yang saya lakukan adalah menaruh burung ini di tempat di mana sering buat lalu lalang orang. Jadi burung ini tuh dari pertama dia lepas loloh atau dia sudah disapi sama indukannya, itu burungnya itu kandangnya saya taruh di dekat pintu menuju dapur. Jadi itu kan buat lalu lalang orang rumah ya. Nah, nanti kalau burung itu sering melihat manusia lewat di dekat dia itu nanti lama-lama dia ya cuek. Seperti itu ya. Jadi harapannya nanti kalau dia itu ditaruh di tempat di mana sering buat aktivitas manusia, nanti lama-lama dia tidak takut ya. Jadi dia nanti familiar. Nah, itu cara yang kedua, teman-teman ya. Tadi yang pertama burungnya sering diajak ngopi, yang kedua burungnya itu ditaruh di tempat di mana sering lalu lalang orang, ya. Yang ketiga itu bisa juga dilakukan koloni, ya. Karena koloni itu bisa membuat juga burung itu jadi lebih tenang, ya toh. Jadi burungnya ketika dikolonikan dia tuh nanti lihat sana sini sama teman-temannya yang lain gitu yo, saling lihat gitu kan, nanti lebih tenang gitu kan, nggak gelabakan. Karena burung sogon ini di alam liarnya atau di habitatnya itu merupakan burung koloni gitu ya. Tapi tidak semua, karena setiap daerah beda-beda. Ada juga burung sogon di daerahnya itu atau di daerah tertentu itu burungnya itu berkelompok. Misalkan satu daerah itu 2 burung, terus di dekatnya itu 3 burung gitu ya. Jadi enggak kumpul jadi satu, tidak gitu ya. Jadi teman-teman, kalau saya menyarankan misalkan teman-teman masih punya cuma 1 ekor atau 2 ekor, ditambah boleh itu ya. Biar nanti burungnya itu yo koleksinya tambah banyak, terus juga nanti untuk terapinya itu lebih mudah gitu ya. Karena ketika burungnya itu dijemur, taruh bawah gitu kan, seperti video saya sebelumnya ya toh, itu nanti juga lebih mempercepat mapanin burung gitu ya. Itu ilmu orang zaman dulu itu ya. Jadi ketika jemur rame-rame di bawah itu kayak koloni itu ya, lah itu nanti juga mempercepat proses mapan burung tersebut. Begitu Om ya. Jadi manfaat koloni itu bukan cuman untuk menaikkan emosi, terus melatih mental agar burungnya lebih fighter, tapi juga itu bisa. Apalagi kalau salah satu burung yang kita punya itu sudah mapan ya, terus di koloni di bawah itu, taruh bawah jejer-jejer gitu ya, di tanah itu nanti lebih mempercepat waktu untuk membuat burung yang sedang kita terapi mapan itu lebih mapan. Seperti itu Omku ya. Jadi itu tadi. Nah, yang paling penting lagi ya, kalau pengen membuat burung itu lebih mapan dengan kita sebagai perawat, ya, itu burungnya dibawa kemana-mana. Misalkan kita ke kebun, kita main ke tempat teman, terus kita main ke mana-mana, itu burungnya dibawa sama kita. Karena dengan seringnya intensitas kita bersama burung, nanti burung itu ada chemistry dengan kita, ya. Dalam bahasa kerennya itu ada feel gitu loh. Jadi nanti dengan seringnya burung itu dibersamai oleh perawatnya, nanti dia lebih merasa aman dari ancaman ya. Karena burung yang guiras pengen keluar dari kandangnya itu karena terancam. Gitu nggih Om ya. Jadi monggo sekiranya nanti ada yang kurang dari apa yang saya sharingkan ini, monggo dituliskan di komentar ya. Di sini kita saling berbagi pengalaman itu ya. Barangkali apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan ya. Misalkan tadi proses pemapanan kok di koloni gitu kan.
itu kan nggak pas. Mungkin seperti itu, boleh di koreksi teman-teman ya, agar apa, agar kita tuh di sini bisa saling bertukar pengalaman, bertukar ilmu gitu ya. Jadi kita tidak kaku. Dan juga kita tuh kalau merawat burung wis gak usah pusing-pusing gitu ya, karena semua ada caranya. Caranya tuh yang simple, yang rumit, yang ekstrim, yang mainstream itu banyak ya, tinggal dipilih ya. Tinggal kita itu cocok yang mana ya. Kadang tuh kita nggak cocok sama cara ini, yo monggo saja, karena mungkin waktunya harus lama, karena harus ribet gini-gini segala macam, yo nggak apa-apa. Kalau saya cara paling simple membuat burung mapan ya seperti ini ya. Jadi monggo kalau mau ditiru, atau bukan ditiru sih ya, kalau mau diikuti ya. Kalau ditiru tuh kita beda orang. Kalau ditiru kadang tuh harus menyerupai apa yang kita tiru. Nah, monggo dilakukan teman-teman ya. Tapi juga harus pastikan burung yang sedang di mapanin seperti ini ya, itu sehat ya. Pokoknya sehat. Kunci utama daripada burung itu cepat mapan, cepat gacor, terus burung itu juga aktif, itu adalah sehat ya. Nanti ditunggu dulu video tutorial membuat racikan Nexstar di tempat kita ya. Tunggu dulu. Jangan lupa like dan subscribe.